Pada bulan November 2021 tahun lalu, Barcelona asuhan Ronald Koeman terpuruk di peringkat 9 klasemen La Liga. Tentu hal ini sangat memalukan untuk klub sebesar Barcelona. Manajemen klub pun sepakat memecat Koeman dan menunjuk legenda hidup mereka Xavi sebagai penggantinya. Bak seorang mesayah atau sang penyelamat, Xavi berhasil membawa Barcelona menuju jalur kemenangan. Pada bulan Maret 2022 tahun ini, Barcelona melaju dengan 12 pertandingan tanpa terkalahkan, termasuk melibat habis rival mereka Real Madrid dengan skor 4-0. Bersama dengan striker baru Aubameyang yang mereka datangkan dan juga pelatih Xavi, Barcelona disebut telah menemukan kembali taring mereka. Namun, semakin mendekati akhir musim, ternyata performa baik Barcelona ibarat hanya bulan madu semata. Satu persatu masalah timbul dan beberapa masalah itu juga sebenarnya adalah masalah yang sama yang beberapa tahun ini Barcelona hadapi. Mari kita mulai dengan Dembele. Didatangkan Barcelona pada tahun 2017 dengan mahar 89 juta pound sterling, Dembele lebih sering menonton pertandingan daripada bermain dikarenakan cedera yang dialaminya. Ia juga sering mendapatkan sorotan media akibat perilaku indisiplinernya. Namun, semenjak kedatangan Xavi, ia bak terlahir kembali. Tidaknya, ia memiliki 11 assist sejak Januari atau 13 secara total di musim ini dan menjadikannya salah satu pemain dengan assist terbanyak di 5 kompetisi top Eropa, pemain ketiga Prancis yang dapat melakukannya sejak 2006-2007. Di bawah Xavi, ia juga menciptakan setidaknya gol atau assist setiap 126 menit di semua kompetisi. Xavi pun dengan jelas mengatakan bahwa ia tidak pernah meragukan kemampuan Dembele dan ia berharap agar Dembele bertahan di Barcelona. Nah, disinilah masalahnya. Membaiknya performa Dembele mungkin masih belum bisa meyakinkannya untuk bertahan di Barcelona. Dembele yang kontraknya akan berakhir 30 Juni ini masih belum menyepakati kontrak barunya yang ditawarkan oleh Barcelona. Entah karena ia memiliki ambisi untuk bermain di tim lain atau nominal gaji yang tidak sesuai dengan permintaan Dembele, kita tidak tahu. Yang jelas, Barcelona akan sangat rugi jika Dembele pergi dengan gratis, mengingat performanya yang semakin kesini semakin membaik. Dikabarkan, saat ini Dembele sedang didekati oleh klub-klub besar seperti PSG, Bayern, Liverpool, dan yang santer terakhir dibicarakan adalah klub London Biru Chelsea. Krisis finansial. Barcelona era Guardiola adalah Barcelona yang menjadi role model bagi banyak klub-klub sepak bola. Mereka menunjukkan bagaimana cara cantik bermain bola. Barcelona juga mengorbitkan banyak bintang muda dari akademi La Masia mereka dan berbagai trofi bergengsi dapat mereka raih. Namun, Barcelona kini sudah tidak seseksi itu lagi. Manajemen keuangan yang buruk dari presiden mereka sebelumnya, Josep Bartomeu, mengakibatkan Barcelona terlilit hutang sekitar 1,4 miliar dolar US. Masalah ini merembet hingga perginya mega bintang mereka Lionel Messi ke PSG dengan status free transfer. Setahun setelah Laporta mengambil alih jabatan presiden, krisis ini masih jauh dari kata berakhir. Dilaporkan bahwa saat ini Barcelona tidak dapat lagi melakukan pembelian pemain, bukan hanya karena mereka tidak memiliki dana, tapi juga karena mereka telah melebihi batas gaji pemain yang ditetapkan oleh La Liga. Dua pemain yang telah mereka datangkan, Franck Kessie dan Andreas Christensen, terancam tidak dapat didaftarkan jika mereka tidak dapat mengurangi beban gaji klub sebelum akhir bulan Juni. Presiden Joan Laporta bahkan berencana akan melakukan pemotongan gaji untuk kedua kalinya bagi para pemainnya, walaupun hal ini masih belum resmi dilakukan. Nah, terkait dengan situasi ini, jika Dembele dan pemain lainnya merasa keberatan dengan pemotongan gaji tersebut, tidak heran jika akan ada beberapa pemain yang meninggalkan klub di musim ini. Pembelian flop. Beberapa pembelian besar Barcelona tahun-tahun kemarin ternyata masih belum bisa menunjukkan tajinya. Atau untuk beberapa pemain terkesan angin-anginan. Dembele sudah kita bahas di awal. Pemain lainnya yang masih bermain di bawah harapan adalah Frenkie de Jong. Menariknya, performa de Jong berbanding terbalik saat ia bermain untuk timnas Belanda. Pada pertandingan UEFA Nations League Jumat malam lalu, Belanda berhasil mengalahkan Belgia dengan skor yang cukup mengejutkan 4-1. De Jong menjadi sorotan karena ia dapat memperlihatkan permainan cantik di pertandingan tersebut. Saat ditanya bagaimana ia bisa bermain sebagus itu, ia menjawab, "I play very differently here than at Barcelona. I think this suits me much better," kata de Jong pada NOS. Pergantian posisi de Jong di Barcelona bisa jadi penyebab dari turunnya performa de Jong di Barcelona. "Saya suka menjadi pemain pertama yang menerima bola dari back dan lalu membuild up serangan," kata de Jong lagi. Barcelona di bawah Xavi telah berhasil memperbaiki performa Dembele, namun Dembele kemungkinan besar akan hengkang di musim ini. Untuk de Jong, Barcelona masih memiliki waktu untuk membantunya menemukan performa terbaik karena de Jong sendiri telah mengatakan
mengatakan bahwa jika ada klub lain yang memberikan tawaran tentu akan saya dengarkan, namun saya lebih memilih untuk bertahan di Barcelona. Saya bahagia di sini. Nah, sebaiknya Barcelona segera meyakinkan De Jong karena pada musim transfer ini banyak klub yang tertarik untuk merekrutnya. Terakhir dikabarkan bahwa Manchester United yang saat ini diasuh mantan pelatih De Jong di Ajax, Ten Hag tertarik untuk membelinya. Gangguan di luar lapangan. Belum cukup masalah Barcelona di internal klub, pemain mereka juga mendapatkan sorotan di luar lapangan. Kali ini kabar datang dari Piqué. Khalayak Spanyol dikagetkan dengan berita perpisahan Piqué dan penyanyi asal Kolombia Shakira. We regret to confirm that we are separating. Piqué dan Shakira mengeluarkan statement resmi mereka. For the well-being of our children who are our top priority, we are asking for respect for their privacy. Thank you for your understanding. Dan berita ini tidak berhenti di sini. Media santer membicarakan bahwa perpisahan mereka setelah 12 tahun bersama diakibatkan Piqué yang terbukti selingkuh dengan wanita lain. Berita terbaru lebih gila lagi. Piqué dikabarkan berselingkuh dengan ibu bintang muda Barcelona Gavi. Jurnalis Turki Melih Esat mencuit di Twitter, Shakira memergoki Piqué berselingkuh dengan seorang wanita. Wanita tersebut ternyata adalah ibu bintang muda Barcelona Gavi. Gavi sendiri tidak tahu menahu mengenai hal ini. Di dunia di mana Shakira dapat diselingkuhi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dengan kalian dan saya sendiri. Media yang bodoh amat apakah berita tersebut valid atau tidak semakin gencar membicarakannya. Berita ini pun membesar bak bola salju. Namun, Marca menuliskan jika berita Piqué berselingkuh dengan ibu Gavi adalah hoax semata. Bahkan, gambar yang disertakan bersamaan dengan cuitan Melih Esat tersebut merupakan gambar dari kakak Gavi, bukan ibunya. Berita luar lapangan seperti ini tentu akan sangat mengganggu keharmonisan tim, atau setidaknya beberapa pemain yang terlibat jika tidak segera diselesaikan. Barcelona sempat mendapatkan angin segar setelah kedatangan Xavi sebagai pelatih mereka. Namun, ternyata masih banyak hal yang harus segera dibenahi sebelum mereka mengarungi musim kompetisi baru tahun depan. Saat ini, Presiden dan jajaran manajemen klub Barcelona dikabarkan terus bekerja keras agar Barcelona dapat kembali menjadi tim yang dapat bersaing di semua ajang kompetisi. Jika semua berjalan dengan lancar, bukan tidak mungkin 2 atau 3 tahun ke depan mereka akan kembali menjadi salah satu tim yang ditakuti di Eropa bahkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Berapa tahun yang dibutuhkan Barcelona untuk kembali seseksi dulu lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. I'll see you next time. See ya.